محمد سيد القومين والثقلين والكريم قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى يا علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وأحبابنا وتلاميذنا وأولادنا وعلى من انتسب إلينا من بركاتهم وامدادهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمنا في الدين والأرواح المنتسبين إلى من عمر هذا المسجد المبارك وصولهم وإبراهيم وأنزل الوضوء على المجمع وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات أن الله تعالى يغفرهم ويرحمهم ويجعلهم الفاتحة. الحمد
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitabnya. Masih halaman yang ke-70 berapa itu? 73 ya? Sampai kalimat wa khuziz zada kamilan fa inna safara fil akhirati ba'id. Sampai situ. Ada. Wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'idun. 72. Ya. Hah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khudhiz zada kamilan fa inna as-safara fil akhirati ba'idun fi ghayatit ta'abi wa khaffifil himla bi kasril ha'i ay mahmulaka minad dunya fa innal aqabata fa'udun bi fathil kafi wa dhammil hamzati ay inna tulu'al aqabati al-jabali sya'bun fa inna umurul akhirati syabihatun bil bahril amiqi wa bis safaril ba'idi wa bil aqabati sa'bati bi kasratil ahwali wa akhlisul amala fa inna naqida ayil mu'tabiru al-mumayyiza bainal hasani wal qabihi wa huwa Allah ta'ala basirun ay muttali'un wa muraqibun li jami'il ahwali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin radhiyallahu ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم وخذ الزاد كاملا فإن السفر في الآخرة بعيد في غاية التعب. Dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu arda wa khudhiz zada kamilan, dan ambillah olehmu hai Abu Dzar bekal kamilan yang sempurna. Fa inna safara fil akhirati ba'idun fi ghayatit ta'ab. Karena sesungguhnya perjalanan di negeri akhirat itu ba'idun fi ghayatit ta'ab, teramat jauh, Pak. Kemarin udah terangkan tuh sebuah riwayat
dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang Nabi menyatakan fuqara'ul muslimina yadkhulunal jannah, orang-orang miskin dari kaum muslimin Inna fuqara al muslimina yadkhuluna jannata qabla al aghniya'i bi nisfi yaumin. Sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum muslimin masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kayanya bi nisfi yaumin, dengan jarak waktu tempuh setengah hari. Ini menandakan bahwa begitu jauhnya perjalanan negeri akhirat. Jadi harus mengambil bekal yang sempurna. Kita makin jauh mau melakukan perjalanan, makin bawa bekal yang banyak, bukan begitu? Beda kita mau ke Senen sama mau ke Bogor, beda tuh bekal. Kita mau ke Bogor sama mau ke Bandung, udah jelas bedanya. Ya, ke Senen bawa duit 50.000 juga cukup. Ke Bogor belum tentu cukup. Apalagi ke Bandung, duit 50.000 nggak cukup. Nah, begitu juga Nabi mengumpamakan perjalanan negeri akhirat itu teramat jauh, jadi harus ambil yang sempurna. Nabi menyatakan sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum muslimin masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kayanya binisbi yaumin. Sebelum orang kaya masuk ke dalam surga, orang fakir dulu masuk. Setengah hari bedanya. Qila lahu ya Rasulullah wa man nisfu yaumin. Ditanya tuh Rasul, ya Rasulullah wa man nisfu yaumin, berapa lama tuh setengah hari di akhirat nanti? Qala 500 sanatin, 500 tahun lamanya. Qila lahu wa kamisatu min syahrin, ditanya lagi Nabi, maka berapa setahunnya dari sebulan di negeri akhirat? Kalau tadi setengah harinya sama dengan 500 tahun. Sekarang berapa bulan untuk setahun di akhirat? Qala 500 syahrin, 500 bulan, Masya Allah. Setahunnya bukan 12 bulan di akhirat, 500 bulan. Bila lahu wa kami syahrun min yaumin. Kalau begitu sebulannya berapa hari? Kita berapa hari sebulan? Hitungan Islam kata Nabi, asyahru hakada wa hakada. Nabi bilang segini dan segini. 30 Nabi lipat satu jarinya dan segini. Berarti berapa tuh? 29. Nggak ada 31, nggak ada. Di kita ada yang 28 sebulan, ada yang 29 tahun kehabisan, ada yang kebanyakan 31 hari. Oktober nih 31. Ditanya berapa sebulan min yaumin? Kalau begitu sebulan berapa hari? Qala 500 yaumin. Kata Nabi, sebulan itu sama dengan 500 hari. Negeri akhirat tuh ini. Kita mau nginep 2 hari aja. Wah, apa aja dibawa, mau nginep 2 hari padahal semalam doang. Bagaimana negeri akhirat tuh? Sebulannya sama dengan 500 hari. Kemudian ditanya lagi tuh Rasulullah SAW, fakamil yaumu. Qala, kalau begitu berapa seharinya? 500 mimma ta'udun. 500 seharinya tuh 500 tahun, sama dengan 500 hari yang kau hitung, Masya Allah. Satu hari sebenarnya 500 itu. Jadi berlipat-lipat tuh. Udah setahunnya 500 bulan, ya
kemudian bulannya sebulan 500 hari, sehari 500 hari lagi, beda 1 hari, masya Allah. Saking jauhnya, sehingga dilakukan Allah Ta'ala, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, dan sungguh 1 hari di sisi Tuhanmu sama seperti yang kau hitung 1000 tahun. Nah itu. Nah, jadi bawa bekal yang banyak. Lalu bagaimana cara membawa bekal kita yang sempurna buat sampai selamat kita nanti negeri akhirat yang begitu panjang? Yaitu dengan mengamalkan ilmu yang kita sudah dapatkan. Sholat 5 waktu kita tahu nggak boleh keluar dari waktunya, kerjain. Sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya kerjain. Duhanya, tahajudnya, puasa Ramadannya yang wajib, puasa Senin Kamisnya yang sunnah, puasa hari Arafah, puasa bulan Muharram yang sunnah kerjain. Terus apa lagi? Sedekahnya, ya, kerjain semua. Silaturahimnya, sholat berjamaahnya, semua itu kita ketahui, kerjain. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa saja yang berkeinginan untuk bertemu dengan Tuhannya, nggak ada kata lain, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah menyekutukan di dalam peribadatan kepada Tuhannya kepada sesuatu. Jangan ada niat lain kecuali ibadah karena Allah. Ambil bekal yang sempurna. Ada seorang sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW, namanya Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hudzaifah ibn Yaman ini disebut sahibu sirri Rasulillah, sahabat rahasianya Rasulullah. Sampai hidupnya beliau memegang rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau ini masuk Islamnya udah dari orang tua yang Islam. Al-Yaman itu ayah dari Hudzaifah, udah masuk Islam terlebih dahulu, sehingga beliau otomatis Islam. Dan ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, ya, dalam usia Nabi itu 51 atau 52 tahun, beliau selalu tuh ngintili Nabi kemana bagi Nabi Muhammad SAW itu berada, dan gak pernah ikut, ya, tidak pernah meninggalkan perang sama Nabi kecuali perang Badar aja. Dan beliau Hudzaifah ibn Yaman pernah suatu kali di dalam perang Khandaq. Rasulullah SAW, perang Khandaq itu perang parit, got bahasa kita. Itu kalau kita ke sono tuh ke Khandaq tahu tuh. Jadi dibikin parit, got bahasa kita galian. Itu yang kuda aja nggak bisa lompat ke situ. Saking lebarnya tuh lubang. Nah, Rasulullah SAW pernah utus Hudzaifah ibn Yaman untuk menyamar menjadi mata-mata ketika itu, karena ingin mengetahui kekuatan musuh yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu sebelum masuk Islam, sebelum Fathu Makkah, ya, masih di Madinah. Ya, ketika itu Rasulullah berpesan jangan melakukan hal-hal yang bisa memancing, ya, diketahuinya engkau oleh orang-orang kafir ketika itu dan kaum musyrik. Akhirnya berangkat dalam keadaan ketakutan, karena itu saat lagi ada topan badai, dingin, dalam keadaan dingin, ketakutan. Tapi Nabi doain Allahumma hfadhu,
min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. Nabi doain tuh, ya Allah jaga nih Hudzaifah dari hadapannya, pelihara dia, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dari atasnya, dari bawahnya. Sehingga ada tuh dalam hizib doa begitu tuh. Wahfadni min baini yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali min fawqi min tahti biwujudi syuhudi junudahum aqadum min bainihi min bainihi wa yahfadunahu min khalfillah. Nah, ketika Nabi doa itu tenang udah berangkat. Nah, ketika Abu Sufyan tanya, siapa nih? Coba kalian semua nih siap-siap, kita mau menyerang. Ya, mau menyerang pasukan Nabi Muhammad. Ketika itu masing-masing pegang tangan temennya dan tanyain siapa. Nah, di situ tuh ya, ketika itu Hudzaifah buru-buru pegang pasukan yang ada di sebelah. Akhirnya selamat tuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan diketahuilah bahwa ya, beliau menyampaikan informasi kepada Nabi tentang keadaan orang-orang kafir dan musyrik dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu. Nah, beliau nih selepas perang dan sebagainya orang yang paling teguh betul mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini Hudzaifah ibn Yaman. Sehingga beliau pernah menyatakan, innakum fi zamani man amila man taraka fihi usra ma ya'lamu halaka. Sesungguhnya kalian, hai sahabat-sahabatku, berada di suatu zaman, hai sahabat-sahabat Rasulullah, sesungguhnya kalian ada di suatu zaman manakala ada orang yang meninggalkan pada zaman tersebut, pada zaman ini, meninggalkan 1/10-nya saja yang dia ketahui dari ilmu Rasulullah, nggak diamalin, halaka, bakal binasa dia. Jadi pantas kalau Nabi bilang wa khudhi zada kamilan, ambil bekal yang sempurna. Kita nggak bakal bisa niru amalan bekal yang diambil sama sahabat, nggak bakal bisa, nggak bakal sanggup. Imam Ali ketika tertancap panah di pundaknya, dibilang cabut panah ketika saya dalam keadaan sholat. Begitu sholat udah, bahkan disifatkan tuh sahabat-sahabat Nabi kalau lagi sholat burung bisa bersarang bertelur di kepalanya. Saking apa gitu? Saking khusyuknya. Tuh bekal yang sempurna kalau mau tahu. Kita gimana? Waduh. Tapi termasuk rahmat Allah Ta'ala sholat kita nggak khusyuk. Ya, saya pernah ngaji dengan Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Ada murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika beliau dalam keadaan fana sholat, lumer. Jadi ketika Allah Ta'ala singkap tuh, ya, Allah Ta'ala singkap, ya, sehingga bisa merasakan kehadiran Allah Ta'ala ketika dia sholat. Kan as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Ketika diungkap lumer jadi air lagi, sehingga dibungkus pakai kapas sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, muridnya disolatin. Itu muridnya yang karena fananya. Kita alhamdulillah nggak khusyuknya kita nggak bikin adalah dalam rangka mempertahankan tubuh kita, karena nggak kuat ketika kita khusyuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat Nabi begitu, sedekah begitu juga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab mau menyerahkan semua hartanya, kata Nabi, apakah sudah engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Sayyidina Umar bilang, iya udah, sama seperti yang seperti dia, udah, baru diambil. Kalau Sayyidina Abu Bakar enggak, saya serahkan semuanya.
Lalu apa yang kau tinggalkan, hai Abu Bakar? Kata Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang aku tinggalkan adalah Allah Ta'ala dan Rasul yang untuk keluarga saya. Gak bakal sanggup gitu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, apalagi salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. 1000 dinar pernah disedekahkan. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi juga yang pernah dijamin masuk surga, adalah sebagai contoh bakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya tutup. Sehingga kita kalau ngambil bekal yang sempurna seperti Sayyid Nabi, nggak bakal sanggup kalau ngikutin sahabat. Jangankan sahabat tabiin aja deh. Ini orang-orang sekarang pengen ngambil ilmu langsung dari Rasulullah katanya. Sunnah ama ngambil ke sunnah mana bisa, nggak bisa ente. Ya seperti sudah saya ceritakan, Imam Syafi'i bisa khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Pagi dalam keadaan 30 kali khatam, malam 30 khatam. Gimana ceritanya? Rabi'atul Adawiyah sholat tahajudnya 500 rakaat. Dan ketika sahabat-sahabat Nabi kalau ketinggalan berjamaah bersama Rasul tuh ngerasa penyesalannya luar biasa. Karena ada jarak antara posisi masjid dengan rumah, ada jaraknya 7 kilo, bela-belain. 7 kilo mana itu? Senen nyampe ya? Senen ada ya? 7 kilo. Sehingga itu yang menjadi penyebab ketika sholat selesai imam harus balik badan. Kenapa? Takut yang 7 kilo tadi itu begitu datang ngelihat, wah kirain masih sholat tuh, udah takbir. Oh ternyata udah balik badan, untuk menandakan Rasulullah SAW udah selesai sholat. Kenapa itu tadi tuh nungguin sholat orang yang kok berjamaah sahabat Nabi 7 kilo jauh? Sanggup gitu? Kalau ketinggalan ditraktir tuh sahabat-sahabat yang lain diajak makan ke rumah sebagai balasan tadi ketinggalan sholat berjamaah. Kalau kita, masya Allah. Maka itu kata Hudzaifah bin Yaman, innakum fi zamani man taraka fi usyra ma ya'lamu halaka. Kenapa? Karena kalian berada di suatu masa yang apabila ada orang yang meninggalkan 1/10-nya saja dari yang dia ketahui dari ilmu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, bakal binasa. Jadi nggak berani ninggalin 10%-nya. Wa sayati zamanu man amila fi bi usyri ma ya'lamu najah. Dan akan datang suatu masa nanti kalau tadi ninggalin 1/10-nya bakal binasa. Dan akan datang nanti suatu zaman apabila ada orang yang mengerjakan, mengamalkan 10%-nya aja dari yang dia ketahui ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, yang bersambung kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in sampai kepada kita, 10/10-nya aja bisa mengerjakan, najah, bakal selamat itu orang. Ya Allah, kira-kira zaman sekarang nih model begitu. Udah banyak orang tinggalin ajaran-ajaran agama. Udah ngeri sekarang. Ya, udah ngeri sekarang. Kita nih umat di akhir zaman yang udah jauh dari zaman Rasulullah. Maka itu paling enggak buat ngambil bekal yang sempurna adalah dengan cara apa? Kerjain minimal 10% yang kita ketahui. Nggak bisa sunnah, minimal jangan tinggalin yang wajib. Ya, kalau nggak bisa kerjain yang sunnah karena kesibukan kita, minimal paling tidak jangan sampai meninggalkan yang wajib. Jangan ninggalin sholat 5 waktu, jangan ninggalin Jumat, jangan ninggalin puasa Ramadan dengan sengaja. Nggak bisa sedekah. Sayyidina Utsman pernah sedekah 500 ekor kuda, 500 ekor onta.
ya, ratusan dinar. Nggak bisa, ya minimal 10% gitu deh. Udah cakep banget. Tuh, itu suatu gambaran. Wa khudhi zada kamilan fa inna safaru ba'id. Dan ambillah bekal yang sempurna olehmu, karena sesungguhnya perjalanan negeri akhirat teramat jauh. Fi ghayatit ta'bi, sangat-sangat melelahkan. Kemudian apa lagi? Wa khaffifil himla bikasril ha, dan ringankan engkau punya himl. Haknya kasroh, himla bukan hamla. Dan ringankan himla ay mahmulaka minad dunya, ringankan engkau punya beban, tanggungan minad dunya, dari dunia ini. Fa innal aqabata kaud, karena sesungguhnya bukit gunung teramat sulit untuk didaki. Maksudnya apa? Urusan dunia ringan-ringanin, jangan sampai berat-beratin kita nanti sampai saat kita pulang ke rahmatullah. Belum lama saya ngurusin ketua RW meninggal, bukan di sini. Ketua RW meninggal. Ini ketua RW pernah punya biro jasa, kan biasa begitu. Makanya orang mau jadi RT, RW, lurah, kalau kata kita kepala desa. Kemarin saya balik ke Pandeglang tuh hari Selasa Rabu, lagi pemilihan kepala desa sebelumnya, hari Minggunya. Kenapa orang banyak mau jadi jabatan-jabatan tersebut? Ya, kalau dilihat dari gaji kecil, tapi katanya konon kiri kanannya katanya sabetan yang banyak, ngurusin inilah itulah. Ini Pak RW masih aktif, meninggal Pak. Udah meninggal, saya hadir 7 harinya. Udah hadir 7 harinya, dipanggil saya sama keluarga, Pak Ustadz tolong temenin. Kenapa, ada apaan? Ini ada sekretaris RW, ini buat yang mau nyalonin RW nih, biar tahu itu badai ya. Nih ada sekretaris RW. Kenapa? Ini Pak Ustadz, saya mau menyampaikan ke keluarga almarhum bahwa almarhum ini masih banyak sangkutan bebannya sama warga, yang ngurusin surat tanah, macam-macam, yang udah masuk uangnya 10 juta, dan surat tanahnya itu di mana? Ya Allah, bagaimana kalau yang meninggal itu kita? Yang mau bikin surat perizinan ini, wah Allah, ini pas banget nih. Wa khaffifil himla, dan ringankan engkau punya beban minat dunia, dari alam dunia ini. Apalagi utang, lagi rame sekarang pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online. Sampai Pak Presiden turun tangan. Iya enggak? Jangan sampai kita ringankan beban kita dari alam dunia ini. Jangan maksain. Dulu ibu saya almarhumah pernah bilang, kalau mau beli jangan pakai kredit dah. Dalam hidup saya terpaksa saya kredit motor sama TV. Satu tuh TV dilempar sama anak saya pecah. Yang satu motor pinjem dulu, malu sama murid. Muridnya enggak pada sadar lagi gurunya enggak punya motor tempo hari.
Ada tuh murid yang saya pinjemin, wah nggak enak nih. Minjem melulu, minjem. Mau ngajar, mau ngaji, susah. Ya, karena pesan orang tua begitu deh. Kalau orang sekarang, wah tergiur tuh pinjaman online. Bener gak? Pinjaman online. Ada lagi bangke. Bangke apaan tuh? Bank keliling. Sampai kita masuk suatu gang, bangke dilarang masuk. Tikus boleh masuk, bangke jangan. Maksudnya binatang boleh, bang keliling jangan. Rentenir gaya baru. Dan kita juga nih nasihat dari Rasulullah. Dari Rasulullah, ringankan kita punya beban, Pak. Kenapa? Itu negeri akhirat diibaratkan seperti puncak gunung, Pak, yang sulit kita raih. Ya Allah, kita mau naik gunung. Kemarin belum lama saya ke Bogor, mau maulid hari Minggu lalu di tempat pesantren istri saya, di namanya Masalikul Falah di daerah Cinaneng, Bogor. Pakai aplikasi dibawa ke gunung, motor tua. Untung nggak bawa apa-apa tuh, rasa itu nanjak berat. Bagaimana tanjakan negeri akhirat, ya Allah. Kalau dalam hidup kita beban macam-macam di pundak kita, ya Allah. Pinjol juga, ngutang sama tetangga juga, nipu orang juga. Ya Allah, ya Rabb. Ada dalam istilah anak santri, kemarin hari santri, disebut sarik muhtarom, maling terhormat. Sarik itu bahasanya maling, sarikun maling, muhtaromun terhormat. Kok ada maling terhormat? Iya, minjem gak niat mulangin, itu namanya paling terhormat. Jangan kita, ya Allah. Berat dunia. Pantas Rasulullah SAW nggak mau nyolatin orang yang ada utangnya, sampai ada orang yang mau nanggung. Nah, Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu arba juga sama, punya beban yang berat. Karena kenapa? Karena semua nama-nama orang munafik dikasih tahu sama Rasulullah SAW oleh kepada Hudzaifah ibn Yaman. Ini sipulan. Dan dipegang tuh terus, sehingga nggak ada yang tahu sampai hari ini, nggak ada yang tahu siapa itu sahabat-sahabat Nabi yang munafik. Luarnya mukmin, dalamnya kafir, tuh munafik. Sehingga ketika Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tanya sama Hudzaifah, coba adakah di antara pegawai-pegawai saya yang munafik, dari kalangan munafik, yang pernah Rasulullah SAW sampaikan? Apa kata jawab Hudzaifah bin Yaman? Iya, ada satu orang. Siapa? Saya udah berjanji sama Rasulullah SAW untuk tidak memberitahukan kepada siapapun sampai saya wafat. Kalau kita kagak, jangan bilang-bilang sama yang lain, itu orangnya dia. Jangan bilang-bilang. Ini gue kasih tahu deh. Sehingga Sayyidina Umar cerdik. Lihat, kalau ada di barisan orang-orang yang mensolatkan jenazah, ada Hudzaifah ibn Yaman, itu orang beriman. Ya Allah, berat kita hidupnya. Belum salah sama orang, kita tahu Rasulullah SAW pernah ketika keadaan sakit menjelang wafatnya Nabi. Jadi Nabi itu sakit, ketika itu beliau merasakan bahwa ini
racun yang pernah aku makan tertelan dari paha kambing yang pernah diberikan oleh seorang wanita. Sama orang munafik juga, disodorin, kegigit sama Nabi tuh. Pengen tahu nih orang munafik, ya, ketika itu mau ngejajal. Kalau emang dia Rasul, pasti punya mukjizat. Diracunin tuh paha kambing ketika setelah perang Khaybar. Diracunin, begitu Nabi ngegigit, belum sampai ketelan, itu paha kambing ngomong, ini masmumah, saya diracun ya Rasulullah. Cuma udah kadung kegigit tuh, ya, tertelan beberapa butir racun. Kalau kata kita sianida, coba sekarang kayak ada zaman dulu kopi sianida namanya. Sehingga Rasulullah SAW ketika itu udah dalam keadaan sakit, ya, Nabi merasakan tuh, wah ini bekas dulu perang Khaybar, ya. Akhirnya Nabi duduk di mimbar. Kita tahu kalau mimbar itu, mimbarnya Nabi itu adalah ada tangganya tuh. Nabi duduk di tangga yang paling bawah, enggak tangga yang paling tinggi, sambil memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya untuk tidak menyekutukan Allah, untuk menunaikan sholat, zakat dan sebagainya. Dan akhirnya ada seorang yang Nabi ketika menyatakan bahwa siapa yang merasa pernah ada beban sama saya, bahasa kita, silakan ambil haknya. Wah, jangan sampai kita diambil haknya nanti di akhirat, Pak. Kita punya beban utang, punya beban sangkutan sama orang disakitin sama kita, nggak dibalas di dunia, nggak kita tunaikan, nanti di akhirat dipenuhi. Gimana tuh ceritanya Nabi, ya, sampai nanyain apakah ada beban di antara sahabatku terhadap diriku, sehingga silakan ambil dariku, jangan sampai jadi beban aku. Gimana ceritanya? Insya Allah diterangkan pada minggu yang akan datang. Wa khafi fil himla fa innal aqabata ka'ud, kata Nabi, dan ringankan kau punya beban waktu di dunia ini, karena sungguhnya bukit gunung di akhirat teramat terjal untuk didaki surga. Buru-buru dah kita, sebelum kita mati ini tunain semuanya. Kita ngeri ya, ada orang ambil hak tanahnya, ada orang ambil ininya, ya Allah, ada orang serakah makan warisan. Wah, warisan demen banget. Wa ta'kuluna turata aklan lamma, kata Allah Ta'ala. Dan sungguh kalian memakan warisan dengan makan yang wah, luar biasa. Nah, jadi itu pesan Nabi. Ini saja yang bisa saya sampaikan, sampai kalimat wa khafifil himla fa innal aqabata ka'ud, dan ringankan engkau punya beban, karena sesungguhnya, ya, bukit gunung yang ada di akhirat, perjalanan negeri akhirat itu diibaratkan seperti mendaki gunung. Kalau kita nggak kuat, apalagi beban kita terlalu banyak, tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbil 'alamina nadhiruna. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa tuhina wa 'atina wa la tahrimna, wa atina wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa ardana. Allahumma nas'aluka bihaqqi Fatimah biha wa ba'diha baniha iftah 'alaina wa la auladina banatina wa talamidina wa tawidina fulana wa al-arifin wa faqina wa yafidin wa anna tawil wa ahdina wa sabil birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebagaimana maklumat dari saya minggu lalu, Jumat lalu, bahwa pondok pesantren tempat saya mondok dulu, yaitu tempat Syekh Walid Al-Hadi Umar bin Segaf, itu akan mengadakan maulid pada tanggal 20 November. Saya ketitipan biasa tiap tahun, untuk terselakanya acara tersebut. Jadi saya bawa undangannya nih, amplopnya nih. Silakan bagi siapapun yang mau ikut bergabung, berpartisipasi dalam acara tersebut, dan sekaligus mengundang jamaah sekalian untuk bisa hadir pada tanggal 20 November nanti. Saya titipin sama siapa nih, Pak Yasin, titipin ya. Mudah-mudahan bisa ikut bergabung, biar nyambung silaturahimnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masuknya situ.